Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Priasari dengan NIM 2314010164 ingin membahas tentang Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita masuk pada artinya, kemudian tafsiran dan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi di ayat ini dia menjelaskan tafsirannya yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, yang mana artinya hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika azan, seruan azan, ketika khatib itu dia telah duduk di mimbar pada hari Jumat, maka Rasulullah SAW dia tidak ada seruan untuk sholat Jumat selain seruan tersebut. Nah, sedangkan azan pertama itu pada hari Jumat adalah seruan yang dimulai pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan persetujuan para nabi, para sahabat ketika kota Madinah semakin luas. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Nah, di sini kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, yaitu ketika khutbah dan salat Jumat di masjid. Nah, sebelum disebutkan kalian dengan persiapan seperti kita harus mandi dulu, kemudian berwudu, barulah kita berangkat ke masjid. Kemudian wadzarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Nah, di sini diperintahkan untuk meninggalkan jual beli dan muamalah lainnya, sebab ketika azan telah dikumandangkan salat Jumat, maka haram hukumnya untuk jual beli dilakukan. Zalikum di sini maksudnya itu adalah bergegas menuju zikir kepada Allah dan meninggalkan jual beli. Khairul lakum, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di sini maksudnya adalah lebih baik daripada menjual beli dan lebih baik dari tidak bergegas. Nah, kemudian sebab dengan menjalankan perintah terdapat pahala yang sama. Ketika kita meninggalkan jual beli tersebut, kemudian kita bergegas untuk mengingat Allah ke masjid, nah disitulah letak pahala yang besar. Kemudian pada ayat ke-10 yang bunyi ayatnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kemudian di sini ayat 20 ini dia menjelaskan bahwa apabila kita telah ditunaikan sholat, maka kita diperintahkan untuk bertebaran kamu di muka bumi. Nah, itu untuk berjual beli dan berurusan dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita sholat, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi ini. Kemudian wabtaghu min fadlillah, ya, dan carilah karunia Allah. Di sini rezeki Allah yang diberikannya kepada kita ada bisa berupa keuntungan dalam muamalah dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, kemudian wadzkurullahi katsira, kita diperintahkan juga untuk ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kita itu tidak boleh lalai ketika kita sedang berjual beli. Nah, di sini caranya itu bisa kita mengingat Allah dengan cara bersyukur atas semua kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Nah, di sini supaya kita mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun
di akhirat. Kemudian di ayat 11 juga menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin, yang artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang diisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Nah, di ayat 11 ini dia memerintahkan bahwa apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Asbabun nuzul ayat ini itu adalah ketika penduduk Madinah mengalami krisis, kemudian datanglah kafilah dagang dari Syam saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat. Nah, maka orang-orang itu dia pergi menuju kafilah itu, dan hingga tidak ada satupun yang tersisa kecuali 12 laki-laki saja di dalam masjid itu. Nah, ini diriwayatkan juga pada riwayat lain bahwa ada 7 orang wanita juga. Kemudian wataroku kako iman, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Mereka meninggalkan Rasulullah ketika Rasulullah sedang berdiri di atas mimbar. Kemudian qul ma 'indallah, katakanlah apa yang di sisi Allah berupa pahala besar, yaitu surga. Khairum minal lahwi wat tijarah, lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Jadi perdagangan yang kalian tuju itu serta kalian tidak berdiam di masjid untuk mendengarkan khutbah Rasulullah, wallahu khairur razikin, dan sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi penjelasannya bahwa surah Al-Jumu'ah 9 sampai ayat 11 ini dia berbicara tentang skala prioritas. Nah, skala prioritas ini antara dunia dan akhirat. Kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kenapa? Ketika kita di dunia itu adalah jembatan kita menuju akhirat. Nah, di ayat 9 Allah itu dia memerintahkan kita untuk meninggalkan jual beli dan segera mengingat Allah dengan sholat. Nah, ketika azan maka kita harus mengingat Allah. Kemudian ada juga prioritas sholat Jumat di atas urusan duniawi. Di ayat 10, setelah setiap sholat Jumat diperintahkan bertebaran di bumi. Nah, boleh kita bekerja kembali seperti berdagang, kemudian kita dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian Islam dia tidak melarang kita untuk mencari rezeki, tapi kita harus pandai mengaturnya supaya dia tidak mengabaikan ibadah. Kemudian di ayat 10 ini juga dianjurkan untuk terus mengingat Allah walaupun dalam keadaan aktivitas di dunia, supaya kita itu dapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan di ayat 11 Allah juga menegaskan bahwa kehidupan di akhirat itu dia lebih baik daripada kesenangan di dunia. Kemudian Allah juga mencela orang-orang yang lebih mementingkan perdagangan atau permainan daripada sholat Jumat dan khutbah ini. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana jika guru itu dia lebih melanjutkan pembelajaran ketika azan berkumandang? Kemudian ada jawabannya. Kalau belajar itu kan dia wajib, nah sholat dia juga wajib, tapi harus ada yang diprioritaskan antara keduanya. Boleh kita melanjutkan pembelajaran jika waktu belajar itu terganggu, atau jika waktunya itu nanggung ketika berakhir. Nah, kemudian tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat. Nah, kemudian sholat tepat waktu itu hukumnya juga sunnah. Jadi ayat ini dia membicarakan tentang skala prioritas yang mana lebih kita dahulukan antara dunia dan akhirat. Sekian video penjelasan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.